Rusia sudah mendeklarasikan beberapa negara masuk dalam kategori musuh. Pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin juga sudah mengancam akan menyerang negara-negara yang membantu musuh-musuh Kremlin. Politik permusuhan memang diterapkan Rusia untuk menegaskan siapa yang lawan dan siapa yang menjadi kawan. Itu memudahkan Moskow dalam membangun aliansi untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam survei yang dilaksanakan oleh Levada Center pada Mei 2023, menunjukkan bahwa rakyat Rusia menganggap Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Polandia, dan Ukraina sebagai musuh utama Moskow. Mereka menganggap kelima negara tersebut menjadi ancaman bagi Rusia. 1. Amerika Serikat. Setelah ketegangan antara Rusia dan AS meningkat terkait Ukraina, hubungan bilateral mencapai titik terendah karena juru bicara Kremlin menyebut AS sebagai musuh. Sekretaris Pers Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dilaporkan mengatakan, "Kami sekarang menjadi negara musuh bagi mereka sama seperti mereka bagi kami." Kremlin sebelumnya menyebut AS dan negara-negara barat yang mendukung Ukraina sebagai negara yang tidak bersahabat atau lawan karena ketegangan tinggi atas penggunaan senjata yang dipasok Amerika oleh Ukraina di wilayah Rusia. Namun menurut Agentstvo, situs investigasi independen Rusia, ini adalah pertama kalinya mereka secara terbuka menyebut AS sebagai negara musuh. Berbicara kepada TRT World, para ahli mengatakan sebenarnya tidak ada yang baru di sini karena dinyatakan secara publik atau tidak, Amerika Serikat telah lama dianggap oleh Rusia sebagai musuhnya. Ali Fuad Gökçe dari Universitas Gaziantep di sisi lain menganggap upaya infiltrasi AS ke daratan Rusia yang seringkali memanfaatkan NATO dianggap sebagai ancaman oleh Rusia. Namun, ia menyarankan bahwa AS dan Rusia tidak akan terlibat langsung dalam konflik bersenjata dengan angkatan bersenjata mereka sendiri. Menurut Gökçe, setiap konflik antara AS dan Rusia telah dilakukan melalui negara-negara atau organisasi proksi. 2. Inggris. Tentara Inggris memiliki waktu 3 tahun untuk mempersiapkan diri menghadapi perang. Menurut kepala barunya, saat ini mengumumkan program reformasi yang ambisius untuk mempersiapkan pasukan yang siap menghadapi peperangan modern. Jenderal Sir Rory Walker mengatakan pada hari Selasa bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memodernisasi tentara Inggris karena ancaman geopolitik yang saling bertemu dari Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Ia menyebut reformasi sebagai rencana non-perang yang akan memberi Inggris militer yang cukup kuat untuk mencegah musuh dan membuat mereka berpikir 2 kali. Walker mengatakan Rusia akan muncul dari perang Ukraina sangat-sangat berbahaya dan mencari balas dendam, betapapun itu mungkin berakhir. Keputusan Amerika Serikat untuk menempatkan rudal jarak jauh di Jerman dapat menyebabkan konfrontasi langsung ala Perang Dingin. Rusia telah memperingatkan sementara Kanselir Olaf Scholz memuji langkah tersebut. Langkah Washington telah memicu kritik di Jerman, bahkan di antara anggota Partai Sosial Demokrat pimpinan Scholz. Membela keputusan tersebut, Scholz mengatakan kepada wartawan di sebuah pertemuan puncak NATO di Washington bahwa itu adalah sesuatu yang bersifat pencegahan dan mengamankan perdamaian, dan itu adalah keputusan yang diperlukan dan penting pada waktu yang tepat. AS pada hari Rabu mengatakan penempatan episodik rudal jarak jauh ke Jerman akan dimulai pada tahun 2026. Gedung Putih mengatakan pada akhirnya akan berupaya untuk menempatkan secara permanen di Jerman dan rudal tersebut akan memiliki jangkauan yang jauh lebih jauh daripada sistem AS saat ini di Eropa. Empat, Polandia. Seorang sekutu utama Presiden Vladimir Putin memperingatkan Polandia bahwa negara anggota NATO itu sekarang dianggap sebagai musuh berbahaya oleh Rusia dan dapat kehilangan status kenegaraannya jika terus melanjutkan jalannya saat ini. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang sekarang menjadi Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia menyampaikan komentar tersebut dalam sebuah artikel sepanjang 8.000 kata tentang hubungan Rusia dan Polandia dengan mengatakan bahwa Moskow sekarang memiliki musuh berbahaya di Polandia.
Polandia yang mendukung Ukraina menuduh Rusia mencoba mengacaukan negara itu dengan kampanye, disinformasi, dan spionase. Moskow telah mengutuk apa yang dilihatnya sebagai sikap permusuhan Warsawa terhadapnya dan kepentingan Rusia di Polandia. Medvedev yang menampilkan dirinya sebagai penganut paham liberalisme modern ketika ia menjadi presiden dari tahun 2008 hingga 2012, sekarang menampilkan dirinya sebagai seorang Kremlin garis keras yang sangat anti-Barat, yang sering menyerang Barat dengan hinaan. 5. Ukraina. Melansir CBS News, Rusia meluncurkan rentetan serangan pesawat nirawak dan rudal jelajah dan balistik semalam di Kiev saat anak-anak bersiap untuk kembali ke sekolah di seluruh negeri setelah liburan musim panas. Beberapa rangkaian ledakan mengguncang ibu kota Ukraina pada dini hari. Puing-puing dari rudal dan pesawat nirawak yang dicegat jatuh di setiap distrik Kiev, melukai 3 orang dan merusak 2 taman kanak-kanak, kata Kementerian Dalam Negeri Ukraina. Pemerintah kota melaporkan beberapa kebakaran. Setelah lebih dari 900 hari perang, kedua belah pihak tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah dalam pertempuran atau bergerak lebih dekat ke meja perundingan dengan Rusia atau Ukraina dan mengejar serangan darat yang ambisius. Ukraina telah bergerak maju ke wilayah Kursk Rusia dan tentara Rusia terus maju lebih jauh ke wilayah Donetsk di Ukraina Timur. Negara manakah yang akan kamu dukung?